selamat hari Minggu buat adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan baik, karena kakak abang di sini juga dalam keadaan baik hari ini. Adik-adik, hari ini kakak ditemani oleh Kak Uli, Bang Nathan, dan Bang Delon. Adik-adik semuanya sudah siap untuk beribadah hari ini? Alkitabnya sudah siap, buku catatannya, dan jangan lupa juga persembahannya dipersiapkan. Adik-adik, sekarang kakak mau undang adik-adik semuanya untuk berdiri. Kita mau puji Tuhan dengan semangat dan penuh sukacita. Adik-adik bisa ikutin gerakannya Kak Uli ya. Yuk bangkit berdiri, kita akan nyanyikan Puji Tuhan Selalu. Adik-adik silahkan duduk kembali. Adik-adik boleh duduk dengan tenang. Kita akan memulai ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih kalau kami boleh bangun pagi hari ini Tuhan, dan kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah. Tuhan urapi kami supaya kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui aku di depan malaikat-malaikat Allah. Halo adik-adik, kakak akan memberikan beberapa pengumuman. Adik-adik dengarkan baik-baik ya. Yang pertama, persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri 132-0017185-407 atas nama HKBP Cimahi, Jalan Sisinga, Mangaraja. Jangan lupa diberi keterangan persembahan sekolah minggu. Setelah ditransfer, Amang dan Inang dapat menginfokan langsung ke Bendahara Huria atau dapat menginfokan juga ke abang kakak guru sekolah minggu. Oke adik-adik, selanjutnya kakak akan mengumumkan mengenai pemenang kegiatan Pasca Sekolah Minggu. Untuk kegiatan storytelling, kemudian selanjutnya berikut adalah nama pemenang untuk kegiatan Senandung Keluarga.
Dan berikutnya untuk kegiatan fun cooking. Dan yang terakhir untuk kegiatan menghias telur. Itu tadi adalah para pemenang untuk kegiatan Paskah. Wah, selamat ya adik-adik. Bagi adik-adik yang namanya tadi telah tercantum, adik-adik dapat melakukan pengambilan hadiah pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 pukul 10 sampai dengan 11 pagi di gedung Sekolah Minggu lantai 2. Sampai berjumpa adik-adik. Yeay, selamat ya buat adik-adik semua yang sudah terlibat dalam acara Paskah kemarin. Adik-adik akan menerima bingkisan dari kakak abang guru sekolah minggu. Nanti adik-adik bisa ambil bingkisannya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk dengan tenang, kita siapkan Alkitabnya dan terutama kita siapkan hati kita dan diri kita. Kita siapkan dengan menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Yuk, Bang. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud
Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu. Agak kaget ya, hari ini sama kakak Bunga ya. Hari ini kakak akan membawakan firman untuk Horong 3. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Allah Bapa kami yang sangat baik, kami bersyukur ya Bapa untuk hari yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami Bapa agar kami bisa mendengar, bisa memahami apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami. Kau juga berkati Kak Bunga ya Tuhan yang akan membawakan firman, biarlah agar Kak Bunga bisa membawakan dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sudah siap Alkitabnya? Yuk kita buka Mazmur 34. Mazmur 34 ayat 14. Sudah ketemu ya? Oke, kakak akan membacakan dari sini. Silahkan ikuti di rumah ya. Mazmur 34 ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya, firman Tuhan hari ini ialah tentang titah ke-9. Masih ingat titah ke-9? Oke ya, titah ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Mudah ya, kita ucapkan bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Titah ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Oke. Maksudnya apa adik-adik? Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Wah, sebetulnya firman Tuhan hari ini sudah jelas ya. Sebelumnya kakak mau tanya, kamu tahu dusta itu artinya apa? Dusta? Dusta itu artinya perkataan yang tidak benar atau bohong. Ya, jadi di dalam dusta, adik-adik, di dalam berdusta itu sebetulnya ada beberapa hal. Yang pertama, ada mengkhianati. Mengkhianati itu juga termasuk dalam dusta. Maksudnya apa? Misalnya gini nih, kamu punya teman, lalu teman kamu curhat sama kamu, bercerita. Lalu dia bilang sama kamu, jangan kasih tahuin ya rahasiaku kepada siapa-siapa. Lalu kamu bilang oke. Taunya pas ada kesalahan tentang dia, atau misalnya kamu punya urusan yang tidak baik dengan dia, kamu memberitahukan rahasia temanmu kepada orang lain. Itu artinya mengkhianati. Itu tidak boleh ya adik-adik. Lalu apalagi? Fitnah. Ya, fitnah juga termasuk dalam berdusta. Fitnah itu adalah menuduh, ya, menyalahkan seseorang kalau dia berbuat salah. Padahal kamu tidak lihat bahwa dia pelakunya. Nah, itu adalah fitnah ya adik-adik. Ada satu lagi, berdusta. Dusta itu salah satunya bisa juga bersaksi dusta. Ya, jadi saksi itu adalah orang yang melihat kejadian. Nah, makanya ya kalau misalnya di pengadilan ya ada seseorang yang berbuat salah. Nah, hakim membutuhkan saksi yang melihat kejadiannya langsung. Nah gitu ya, jadi maka dihadirkan saksi. Kalau misalnya orang itu benar bersalah, maka dia bisa dipenjara. Nah jadi artinya apa? Saksi adalah orang yang melihat kejadiannya. Terus kalau saksi dusta, berarti kalau saksi dusta, dia tidak ada di tempat kejadian, tetapi seolah-olah melihat kejadiannya. Ya, kita biasa menyebut secara sederhana ya, atau bahasa sehari-hari itu gosip. Digosok makin sip ya, gosip. Nah jadi pada saat kita bergosip, membicarakan kejelekan orang lain, itu sebetulnya kita sedang bersaksi dusta ya, menyebarkan hoax. Kalau misalnya di handphone ya ada berita yang tidak benar ikut disebarkan, nah itu juga mengucapkan saksi dusta. Apalagi desas-desus, wah banyak sekali ya. Intinya bahwa
Dusta itu adalah salah satu tindakan menyebarkan kebohongan atau berita yang tidak benar. Wah, ya luar biasa sekali ya dusta ini. Lalu mengapa dusta ini bisa membuat sesuatu menjadi buruk, adik-adik? Ya, karena kalau kita membuat dusta, kalau kita berdusta, orang yang menjadi korban ini bisa berakibat yang tidak baik. Karakternya bisa terbunuh, adik-adik. Dia bisa terjadi pembunuhan karakter. Makanya kalau orang yang berdusta itu selain dilanggar di dalam Alkitab, itu tidak boleh dikatakan di dalam Alkitab, hukum pun melarangnya. Ya, jadi kalau kita melakukan dusta, kalau kita berdusta dan dilaporkan, maka kita bisa dipenjara. Wah, seram sekali ya ternyata akibat dari berdusta ini. Oke, adik-adik. Jadi untuk itulah Tuhan mengingatkan kita hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita, mari kita menjaga apa yang kita ucapkan. Bijaksanalah dalam setiap apa yang kamu ucapkan. Ya, sebelum kamu berkata sesuatu, sebelum kamu mengucapkan sesuatu, pikirkan terlebih dahulu. Ya, apakah apa yang kuucapkan ini berdampak baik? Apakah yang kuucapkan ini baik atau justru sebaliknya? Atau justru ini buruk? Kalau buruk, adik-adik, dan kamu tahu bahwa itu salah, maka apa yang harus kita lakukan? Jangan lakukan. Ya, kakak yakin dan percaya orang tiga semuanya adalah anak-anak yang bijaksana. Untuk itu berhati-hatilah dalam apa yang kita ucapkan. Jadi apakah yang seharusnya kita lakukan? Nah, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita, adik-adik, untuk menjadi seseorang yang berkata, kalau dusta itu berkata yang salah, berarti kita harus apa? Sebaliknya, berkata yang benar. Jika kamu mendengarkan ada berita yang kurang baik dari temanmu, lalu ada temanmu yang bertanya kepada kamu, ucapkanlah kata-kata yang benar, kata-kata yang membawa damai. Misalnya ada yang bilang begini, tahu nggak, si itu suka mencuri loh. Apa yang harus kamu lakukan? Kamu kan tidak melihat kejadiannya langsung. Jadi berita-berita desas-desus itu stop di kamu, berhenti di kamu. Ya, dan seandainya jika kamu tahu, ya, misalnya jika tahu bahwa itu memang benar-benar terjadi. Misalnya ada yang cerita sama kamu, tahu nggak, dia itu mencuri loh, mencuri barang aku melihat. Nah, ya, jadilah apa tadi? Pembawa damai, adik-adik. Ya, pada saat kamu melihat ada konflik seperti itu, langsung katakan, ya sudah, selesaikanlah masalahmu baik-baik. Ya, jadi setiap berita apapun yang sampai kepada kamu, dan pada saat kamu hendak menyampaikannya lagi, ingat, pikirkan terlebih dahulu dengan bijaksana. Hati-hatilah dengan apa yang kamu ucapkan. Jangan sampai kamu berdusta. Ya, karena apa, adik-adik? Karena berdusta seperti ya maksud yang dikatakan dalam titah ke-9, ya, itu bisa sampai mengakibatkan, ya, selain dihukum, itu dapat berakhir pada kematian. Kok bisa sih, Kak? Ya, korban yang kena dusta itu tidak hanya berakibat yang biasa saja, tapi itu bisa sampai kematian kalau memang itu sangat besar sekali, ya. Seperti ada cerita dalam Alkitab, ya, kakak akan menceritakan kepada kamu. Pernahkah kamu mendengar kisah kebun anggur Nabot? Ya, kakak akan menceritakannya kepada kamu, ya. Ini ada di dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 29, ya. Jadi peristiwa itu seperti ini. Ada seseorang bernama Nabot, ya. Jadi dia mempunyai kebun anggur yang bagus. Nah, ya, kebun anggur itu ada di samping istana Samaria. Nah, lalu Raja Ahab melihat dan ia ingin memiliki kebun anggur itu. Ya, Raja Ahab ingin membeli kebun anggur Nabot. Dia ingin membelinya, adik-adik. Tetapi Nabot tidak mau. Dia menolaknya. Karena katanya ini adalah warisan keluargaku. Nah, ya, itu adalah warisan keluarganya. Makanya Nabot tidak memberikannya.
Mendengar penolakan dari Nabot, Raja Ahab menjadi marah, lalu pergi ke tempat tidur, ya, dan tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel, istrinya, ya, lalu istrinya melihat apa yang terjadi pada Raja Ahab, lalu memberitahukan rencana jahat untuk mengambil kebun anggur Nabot, ya. Isabel membantu Raja Ahab. Lalu Ratu Isabel membuat surat yang memberitahu bahwa Nabot telah berbuat salah kepada Allah dan Raja. Nah, di sini adik-adik dengarkan. Surat dari Ratu Isabel dibagikan kepada semua pemimpin di kotanya. Ya, dibagikan. Artinya apa? Ratu telah membuat suatu berita yang bohong nih. Lalu itu dibagikan kepada semua pemimpin di kotanya. Kemudian semua pemimpin kota di situ percaya tidak? Percaya tanpa mencari tahu kebenarannya dulu. Dan mereka menuduh Nabot. Tetapi Nabot sendiri tidak melakukan kesalahan itu. Nah, ya. Akhirnya semua pemimpin itu membawa Nabot keluar kota dan menghukum Nabot, ya, dipukuli dengan batu sampai mati. Waduh, ya, seperti itulah akibat dari berdusta, ya. Raja Ahab lalu pergi ke kebun anggur Nabot dan dia menjadi senang karena bisa memilikinya. Aduh, tapi apakah Tuhan menutup mata adik-adik? Ya, Tuhan adalah Tuhan yang melihat. Dia melihat semua hal yang ada terjadi kepada kita. Dia tidak pernah menutup mata. Ya, tiba-tiba datanglah Nabi Elia memberitahu bahwa Tuhan akan menghukum Raja Ahab dan Ratu Isabel. Mendengar perkataan Nabi Elia itu, Raja Ahab menjadi takut, ya, karena mendengar hukuman Tuhan, hukuman dari Tuhan. Lalu Raja Ahab mengaku dosa dan meminta ampun. Nah, ya adik-adik, nah jadi posisi di sini kita, yaitu seperti pemimpin-pemimpin yang ada di kota itu. Kalau kita mendengarkan kabar yang belum tahu kebenarannya, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Apakah sama seperti mereka? Mau percaya? Seperti itu, mau percaya tanpa kita cari tahu kebenarannya? Apa adik-adik? Ingat sebelumnya? Jadilah pembawa damai. Stop kabar yang tidak baik itu sampai padamu. Kalau kamu tidak tahu kebenarannya, lebih baik kamu diam. Atau apa? Ucapkanlah hal-hal yang baik, jaga nama baik temanmu atau siapapun, ya, yang sedang digosipin. Gitu, ya, supaya kita semua bisa menjadi pembawa damai, pembawa terang dimanapun kita berada. Ya, semoga firman Tuhan hari ini bisa mengingatkan kita supaya kita bisa menjadi anak yang semakin bijaksana dalam apapun yang kita lakukan, dimulai dari perkataan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini, ya Tuhan. Tuhan mengingatkan kami untuk berhati-hati dalam berucap, supaya kami tidak menjadi anak yang suka berdusta, yang mengucapkan saksi dusta. Tuhan Yesus, kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami membutuhkan Roh Kudus-Mu, ya Bapa, yang selalu mengingatkan kami untuk berkata yang baik, berkata yang benar, berkata yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa. Biarlah agar Engkau yang terus menyertai ibadah ini sampai akhir, dan biarlah agar Tuhan yang tolong kami supaya setelah ibadah ini firman Tuhan bisa merema di dalam hidup kami dan kami bisa lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita semuanya sudah dengarkan firman Tuhan. Apa ya tadi kata firman Tuhan? Kita tidak boleh bohong. Jadi adik-adik tidak boleh bohong, karena bohong itu D-O-S-A, dosa. Nah adik-adik, semoga adik-adik mengingat hal itu dan kita tidak bohong ya ke depannya. Adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Nanti persembahannya adik-adik sampaikan sama mama papa. Nanti mama papa akan menyampaikan persembahan itu ke rekening gereja yang ada berikut ini. Atau mama papa akan menitipkan ke Sintua atau kakak abang guru sekolah minggu yang rumahnya dekat dengan adik-adik. Oke adik-adik, kita kumpulkan persembahan sambil menyanyikan lagu Bohong Itu Dosa. Ayo bang.
Adik-adik, selanjutnya kita akan doa persembahan sekaligus untuk menutup ibadah kita hari ini. Nanti juga kita akan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman yang sudah boleh kami terima. Bantu kami Tuhan untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya agar kami tidak berbohong Tuhan di kemudian hari. Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan Tuhan. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, dan berkati persembahan ini supaya untuk pekerjaan Tuhan di kemudian hari, khususnya dalam pelayanan sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terpuji nama-Mu yang kudus Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Persembahan kami, curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Bersama-sama kita akan naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu yang akan datang.